Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana Novianti, dosen program studi S1 Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Bimbingan Klasikal dengan prinsip DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Praktikum Bimbingan Klasikal merupakan mata kuliah wajib prodi pada semester 4, dengan bobot mata kuliah yaitu 3 SKS, terdiri dari teori dan praktikum yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai dan mengaplikasikan konsep dasar bimbingan klasikal, mampu menyusun dan melaksanakan rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, serta mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, mahasiswa diharapkan mampu merancang layanan bimbingan klasikal yang kreatif, inovatif, dan efektif di berbagai jenjang pendidikan. Capaian mata kuliah Praktikum Bimbingan Klasikal terdiri dari 2 aspek, yaitu 1 aspek pengetahuan, 2 aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan terdiri dari 2 pengetahuan, yaitu yang pertama mahasiswa menguasai konsep dasar bimbingan klasikal, dan yang kedua mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai metode dan teknik dalam layanan bimbingan klasikal. Pada aspek keterampilan terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode, teknik, dan media yang relevan berdasarkan bidang layanan bimbingan dan konseling. Serta yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal berdasarkan hasil analisis kebutuhan atau need assessment, serta menyusun laporan hasil layanan bimbingan klasikal. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu 1. Definisi bimbingan klasikal, 2. Fungsi dan tujuan layanan bimbingan klasikal, 3. Prinsip dan asas-asas penyelenggaraan layanan bimbingan klasikal, 4. Metode, teknik, dan pendekatan dalam layanan bimbingan klasikal, 5. Media dalam layanan bimbingan klasikal, 6. Bidang-bidang layanan bimbingan klasikal yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, 7. Penyusunan RPL bimbingan klasikal, dan ke-8. Praktikum bimbingan klasikal. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan secara daring dan luring. Pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, penugasan berupa kuis menggunakan aplikasi Quizizz, dan untuk absensi serta arsip materi ataupun tugas menggunakan Siakad IKIP Siliwangi dan media Padlet. Sedangkan pembelajaran secara offline biasanya dilaksanakan pada pekan praktikum atau pada pelaksanaan praktikum di laboratorium bimbingan dan konseling. Metode dan teknik yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari metode diskusi interaktif, studi kasus, role playing, serta problem solving. Dengan pendekatan mindful learning, joyful learning, deep learning, dan project based learning, agar mahasiswa memiliki tanggung jawab dan terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Selanjutnya, sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 penilaian dengan bobot yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, 2. Tugas sebesar 10%, 3. Praktikum sebesar 30%, 4. UTS sebesar 15%, dan yang terakhir, UAS sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu rekaman video proses pembelajaran pada salah satu materi di mata kuliah Praktikum Bimbingan Klasikal pada pertemuan kedua, yaitu tentang konsep dasar bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah baik ya. Yang tidak hadir siapa saja? Hadir semua. Hadir semua. Oke, alhamdulillah. Oke, di pertemuan kedua ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, dipimpin oleh saya saja ya. Oke. Berdoa menurut keyakinannya masing-masing, dimulai.
Selesai? Oke. Oke, teman-teman, karena hari ini kita sudah bertemu sebelumnya di pertemuan ke-1, tapi saya ingatkan kembali mungkin ya. Nama saya Willia Novianti, teman-teman bisa memanggil saya Bu Willy ataupun Bu Willia. Nah, di pertemuan kedua ini, setelah kemarin di pertemuan pertama kita membahas tentang RPS yang akan kita jalankan mulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan terakhir. Pertemuan kedua ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep dasar bimbingan klasikal sebagai pengantar nanti teman-teman di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pematerian, saya mau tahu dulu nih, pengetahuan teman-teman tentang layanan bimbingan klasikal itu sudah sampai mana? Ini ada kuis sedikit ya. Silahkan boleh pegang HP-nya dan di scan barcode dari kuisnya. Oke, kita mulai ya. Ini untuk passwordnya 123010. Ada yang sudah join? Belum? Oke. Oke, kita mulai. Oke, di sini Ami AJ ya yang memimpin, terus ada Ita. Oh, ternyata masih banyak yang belum mengerti ya, tapi tidak apa-apa karena ini evaluasi awal terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan teman-teman tentang bimbingan klasikal itu sampai mana. Ternyata memang pengetahuannya masih belum muncul ya. Nah, maka dari itu berarti akan sangat diperlukan untuk kita membahas terlebih dahulu mulai dari konsep dasar bimbingan klasikal itu apa. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Untuk sampai saat ini yang sudah menjawab itu yang benar baru Cepi, AJ, dan Rika. Nanti mungkin untuk rewardnya bisa diambil di akhir ya. Oke, kita akhiri. Oke. Barusan pertanyaan-pertanyaan dari ini ya. Ami yang pertama, terus ada Copi dan AJ. Mana boleh tunjuk tangan? Orang-orangnya mana saja? Oke, nanti bisa diambil ya rewardnya setelah selesai pembelajaran hari ini. Oke, kita masuk lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini juga untuk melihat pengetahuan teman-teman dulu. Saat teman-teman mendengar kata bimbingan klasikal, coba apa yang dipikirkan? Ya, silakan sebutkan nama dan jawabannya. Izin ya Bu, perkenalkan nama saya Deswita Nurulaini. Menurut saya bimbingan klasikal itu layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok
orang yang berada di kelas sekitar 15 sampai 30 orang dan juga si kegiatannya itu terjadwal. Mungkin seperti itu. Terima kasih Deswita. Oke. Tadi ya, berarti layanan bimbingan klasikal adalah layanan yang dilaksanakan di kelas. Karena dari unsur katanya pun sudah terlihat jelas ya, ada bimbingan klasikal, berarti bimbingannya dilaksanakan di kelas. Tapi bimbingan seperti apa bimbingan klasikal itu? Nah, akan kita bahas sekarang. Ini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama dari Gisbert dan Henderson, bahwa bimbingan klasikal merupakan bentuk kegiatan yang diselenggarakan dalam guidance kurikulum. Kalau menurut ASCA ya. Terus ada juga dari Pak Samsu Yusuf, ini dosen BKUPI, yang menyatakan bahwa bimbingan klasikal termasuk ke dalam kurikulum bimbingan atau tadi ya guidance kurikulum, yang diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam upaya membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Nah, ini sudah mulai terangkum lagi ya, di kelas, untuk semua siswa, dan juga terjadwal secara sistematis. Dan yang terakhir ada dari dosen BKUPI juga, ini ada dari Pak Juntika Nurisan dan kawan-kawan, bahwa bimbingan klasikal merupakan layanan dasar bimbingan untuk membantu seluruh peserta didik untuk mengembangkan perilaku yang efektif dan keterampilan hidupnya yang mengacu kepada tugas perkembangan peserta didik. Layanan ini ditunjukkan untuk seluruh peserta didik. Jadi intinya layanan bimbingan klasikal ini ditujukan untuk seluruh peserta didik. Jadi kalau teman-teman dulu pas zaman SMA atau di SMP yang berpikir bahwa guru BK itu hanya untuk anak-anak yang nakal saja atau hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja, itu salah. Karena ternyata ada yang namanya layanan bimbingan klasikal dan ini ditujukan untuk seluruh siswa di kelas yang diampu oleh guru BK nanti di sekolah. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada tujuan dari layanan bimbingan klasikal. Yang pertama tujuannya adalah untuk mencari kebermaknaan dalam kehidupan. Jadi berbeda dengan layanan yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang berbasisnya hanya ke akademik saja. Di layanan bimbingan konseling, terutama di layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh guru BK, ini akan tujuannya lebih dalam lagi, yaitu untuk mencari kebermaknaan hidup dari seseorang. Seberapa bermakna dirinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu akan dicari tahu melalui layanan bimbingan klasikal. Yang kedua yaitu untuk mencapai kemandirian. Semua tujuan layanan bimbingan dan konseling itu arahnya untuk memandirikan siswa, bukan supaya bisa mandiri sendiri, masak sendiri, bukan, tapi lebih dari itu, siswa itu bisa mengerjakan segala tuntutan yang ada dalam hidupnya secara mandiri. Yang selanjutnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini juga jarang ya didapatkan di mata pelajaran. Di mata pelajaran kan paling diajarkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Nah di BK itu tidak diajarkan seperti itu. Tapi kenapa 1 ditambah 1 itu bisa jadi 2? Apakah ada maknanya atau tidak? Gitu. Kalau ada maknanya apa? Gitu. Terus kesejahteraan dan kebahagiaan juga ini jadi sasaran untuk layanan BK. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian diri yang baik. Kalau teman-teman di kelas 10 ataupun di kelas 7 waktu SMP dan SMA itu kan baru masuk ke sekolah ya. Nah, banyak yang kurang bisa menyesuaikan diri. Nah, layanan BK akan membantu teman-teman untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya, baik dengan gurunya, baik dengan teman yang lainnya, ataupun dengan diri sendiri yang kadang juga sering bertolak belakang ya antara keinginan dan kenyataan. Yang selanjutnya yaitu untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Nah, jadi ke BK itu bukan cuma untuk menyelesaikan masalah saja, itu hanya satu tujuan dari salah satu layanan bimbingan klasikal gitu. Selebihnya ya banyak tadi ya. Dan yang terakhir yaitu untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Yang optimal itu yang bagaimana? Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan untuk siswa SMA agar optimal itu sampai mana? Perkembangan untuk siswa SMP kelas 7 optimalnya itu sampai mana?
Kenapa tidak maksimal, Bu? Karena kalau maksimal itu, kalau kita ibaratkan air dalam gelas, kalau kita mengisi secara maksimal itu bisa sampai tumpah-tumpah kan ya. Kalau optimal itu sesuai dengan kapasitas gelasnya. Jadi tidak akan tumpah, tapi sesuai dengan kemampuan dari peserta didiknya masing-masing, seperti itu. Nah, sepertinya sudah mulai kurang fokus nih ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Oke, silakan teman-teman boleh berpasangan dengan teman di pinggirnya. Oke. Boleh berdiri? Oke. Siapkan 1 buah pulpen di depan meja di antara 2 orang ini. Oke. Nah, nanti teman-teman dengarkan instruksi saya. Kalau teman-teman dengar sikut, berarti pegang sikutnya. Kalau teman-teman dengar sakit, berarti pegang perutnya. Kalau saya bilang sikat, berarti ambil pulpennya. Nanti siapa yang berhasil mengambil pulpen, itu dapat reward lagi dari saya di akhir pembelajaran. Oke, bisa dimengerti? Oke. Kalau saya bilang konsentrasi, teman-teman jawab siap konsentrasi. Bisa? Oke. Teman-teman konsentrasi. Siap konsentrasi. Sikut. Sikut. Sikat. Nah, masih belum konsentrasi ternyata ya. Oke, dengarkan baik-baik. Tinggalkan dulu masalah-masalah yang ada di kehidupannya. Kita fokus dulu ke ice breaking hari ini. Oke, konsentrasi. Siap konsentrasi. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, acungkan. Mana yang dapat? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang dapat ya. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih. Oke, nah nanti saat teman-teman memberikan layanan bimbingan klasikal di sekolah, jangan lupa diselipkan ice breaking. Karena menurut penelitian, konsentrasi kita itu hanya bertahan di 10 menit awal. Jadi di 10 menit berikutnya sebelum kita mulai lagi, boleh kita selipkan ice breaking sedikit gitu ya. Yang terkait dengan pembelajaran ataupun yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik yang ada di kelas, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini ada fungsi utama dari bimbingan klasikal. Kalau teman-teman kan tadi menyimpulkan ya bahwa bimbingan klasikal itu untuk anak yang bermasalah mungkin ya. Nah itu fungsinya salah karena itu fungsi kuratif. Ternyata kalau di bimbingan klasikal itu fungsinya adalah preventif atau pencegahan. Jadi bimbingan klasikal itu untuk mencegah supaya peserta didik itu tidak memiliki masalah. Kalau ada masalah pun kita selesaikan di layanan bimbingan klasikal ini supaya tidak berlarut-larut. Tapi gimana kalau ternyata masalahnya masih berkepanjangan, Bu? Masih ada layanan BK yang lain. Mungkin tadi sebelum mata kuliah saya juga ada mata kuliah Bu Riesa ya tentang bimbingan kelompok. Nah, di sana kalau misalkan bimbingan klasikal ini tidak bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik, bisa ada layanan bimbingan kelompok sebagai kelanjutan dari layanan bimbingan klasikal ini. Gitu. Yang kedua yaitu pengembangan pribadi peserta didik. Tadi untuk mencapai tugas perkembangan yang optimal. Jadi tujuannya adalah untuk fungsinya adalah preventif atau pencegahan dan juga pengembangan. Fungsi yang lainnya yaitu ini, agar terjalin interaksi. Karena tadi tujuannya ada untuk penyesuaian diri. Kalau tidak ada interaksi, bagaimana peserta didik bisa menyesuaikan diri? Makanya fungsinya juga agar terjalin interaksi antara guru BK dan konseli ataupun antara konseli dengan konseli yang lainnya. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu untuk menjaga hubungan emosional antara konseli dan konselor atau guru BK. Jadi kalau nanti akan dilaksanakan layanan kembali, sudah terjalin nih ikatan emosional antara konseli dan konselornya. Jadi kalau dipanggil ke ruang BK nggak akan bertanya, kenapa aku dipanggil gitu ya. Atau misalkan nanti pas orang lain nanya kenapa kamu dipanggil? Ya kan aku mau udah deket sama si ibunya, aku mau curhat gitu. Karena sudah terjalin hubungan emosional. Yang selanjutnya yaitu tercipta keteladanan. Keteladanan seperti apa? Dari guru ke peserta didiknya atau dari konselor ke konselinya. Jadi melalui layanan bimbingan klasikal bukan hanya materi tentang
tugas-tugas perkembangan saja yang dibahas, tapi juga bisa meneladani sikap dari seorang konselor. Jadi nanti kalau teman-teman sudah menjadi seorang guru BK ataupun jadi seorang konselor, jadilah konselor yang bisa diteladani oleh muridnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai wadah komunikasi. Karena kalau dipanggil mah sok reuas. Jadi ya kita mulai dulu dari layanan bimbingan klasikal untuk saling mengenal, baru nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk layanan bimbingan kelompok, karena itu bisa dilaksanakan tidak di kelas. Kalau klasikal memang settingnya harus kelas gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya. Perbedaan antara layanan bimbingan konseling yang diberikan guru BK dan juga guru mata pelajaran di kelas itu apa sih? Oke, perbedaan antara layanan bimbingan klasikal yang dilaksanakan oleh konselor atau guru BK dengan layanan yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran di kelas itu apa? Kalau tadi teman-teman menjawab pertanyaan yang awal, itu ada ya, tentang perbedaan antara guru BK dan guru mata pelajaran. Guru BK itu, sistem penilaiannya bukan penilaian secara kognitif, tapi penilaian secara afektif dan psikomotor. Jadi dari aspek sikapnya, dari aspek psikomotor atau kegiatan dan keterampilan yang sudah kalian punya itu apa saja. Terus kalau misalkan guru mata pelajaran di kelasnya itu menjelaskan mata pelajaran. Kalau BK berbeda, kalian mau menjelaskan tentang konsep diri. Yang kalian jelaskan itu tidak, jadi konsep diri adalah tidak seperti itu. Tapi kita tanya, makna dari konsep diri itu apa? Misalkan pengetahuan kita tentang diri, oke, kalau begitu sudah tahu tidak tentang diri sendiri, kita cari kelebihan dan kelemahannya apa. Nah, berbeda dengan guru mata pelajaran yang mengajarkan konsep diri adalah tujuannya adalah, fungsinya adalah. Nah, tapi tadi kok ibu ngejelasinnya gitu? Kan saya di sini konteksnya sebagai dosen, bukan sebagai guru BK. Kalau guru BK seperti itu, jadi tidak hanya menjelaskan tentang mata pelajaran atau tidak hanya mengajar, tapi lebih dari itu, guru BK itu tugasnya adalah membimbing supaya peserta didiknya mencapai perkembangan yang optimal. Terus kalau misalkan guru mata pelajaran itu kegiatannya instruksional, jadi berdasarkan instruksi dari guru mata pelajarannya. Misalkan matematika hari ini KD-nya ini. Gitu. Kalau guru BK non-instruksional, jadi misalkan dari hasil asesmen yang kita dapatkan, ternyata yang paling butuh perhatian itu adalah layanan bimbingan klasikal yang arahnya ke pribadi. Nah, bisa ke yang pribadi dulu, atau misalkan ternyata ke yang belajar dulu, bisa ke yang belajar juga dulu, dan itu tidak instruksional. Jadi tidak melulu silahkan hafalkan, tidak seperti itu. Tapi mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi kan non instruksional ya, tidak hanya kalian yang mencari tahu, tapi guru BK-nya juga mencari tahu. Seperti itu. Nah, tidak banyak ya. Ini kita sudah sampai ke kesimpulan, tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang bisa menyimpulkan dari yang sudah saya jelaskan, mulai dari tadi pengertian, tujuan, dan juga fungsi dari bimbingan klasikal. Jadi simpulan yang bisa kalian dapatkan di pembelajaran hari ini itu apa saja? Ada? Ini yang paling gampang boleh bicara? Boleh. Silakan. Jadi menurut saya ya bimbingan klasikal itu baik adanya untuk dalam skala yang lebih besar. Kita tahu kan di dalam kelas itu kan banyak terjadinya macam-macam Interaksi. kemudian kepribadian orang seperti apa. Oke. Tapi peran seorang konselor atau guru itu dapat menjadikan kita sebagai anak didik itu, peserta didik itu bisa lebih terbuka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke. Ya, kalau tadi siapa namanya? Adi. Oke, kalau dari Kang Adi, jadi bimbingan klasikal itu sangat diperlukan, terutama ini kan bimbingannya dalam kelas besar ya.
Apalagi sekarang kalau kita tahu di sekolah itu ternyata guru BK itu tidak sebanyak guru mata pelajaran. Jadi salah satu setting yang bisa kita gunakan yaitu setting klasikal di kelas. Jadi satu kali pertemuan 36 siswa akan bertemu di kelas dengan keunikannya masing-masing. Itu ya, untuk menyelesaikan apa tadi? Tujuannya membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal. Oke, kita simpulkan saja ya. Jadi layanan bimbingan klasikal adalah salah satu layanan dasar bimbingan dan konseling yang dirancang untuk membantu seluruh peserta didik agar mampu berkembang secara optimal, yang disajikan secara sistematis di kelas secara terjadwal. Adapun fungsi dari bimbingan klasikal sendiri yaitu yang pertama fungsi pemahaman atau understanding function, yang kedua yaitu fungsi pencegahan atau preventive function, dan yang terakhir yaitu fungsi pengembangan atau developmental function. Nah, seperti itu mungkin ya pembahasan untuk hari ini. Dan terakhir, tadi karena kita awali dengan evaluasi, di akhir pun kita akhiri dengan evaluasi, yaitu silakan teman-teman membuat rangkuman dalam kertas satu lembar. Satu lembar big box saja, jangan folio, ditulis tangan ya, jangan diketik, jangan dipindahkan dari Google ke kertasnya, tapi ditulis tangan dan dikumpulkan di media digital yaitu Padlet di laman yang bisa teman-teman akses. Nanti saya share ke grup kelasnya ya. Oke. Nah, jangan lupa ditambahkan di kolom komentar di pertemuan kedua, nanti di Padletnya sudah ada ini ya. Nanti teman-teman bisa mengakses ke bagian resume pertemuan kedua. Nanti tambahkan komentarnya, bisa pakai foto dan jangan lupa pakai data dirinya, gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, dan jangan lupa untuk absen hari ini, silakan teman-teman untuk absen di Siakad IKIP Siliwangi supaya terlihat ya siapa yang hadir dan tidak, walaupun tadi sudah ditanya hadir semua. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.